Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ermol TV, ini cukup spesial hari ini di Ermol TV kedatangan Ibu Andi Neni dan Pak Hari Sasongko. Sehat-sehat Pak? Amin. Ibu ya, sehat semua ya. Ini Pak Hari ini sudah 80 tahun tapi masih seger ini. Insya Allah. Ini bisa jadi contoh buat kita semua. Ibu Andi, kita akan membahas situasi terkini di negeri kita tercinta. Betul. Berbulan-bulan, bahkan kalau mau ditarik panjang bertahun-tahun ini ada polemik yang membuat gaduh dan akhirnya netizen juga terpecah. Betul. Pro kontra, tapi yang netral juga ada. Jadi terutama sekitar jam 2 siang tadi Siap, Kak. kita mendengar informasi dari Bareskrim bahwa diputuskan sudah secara uji laboratorium forensik dari Bareskrim bahwa ijazah Jokowi itu asli. Kita akan coba lihat tampilan dari berita yang ada di media, salah satunya juga yang sudah dimuat oleh rmol.id. Polri nyatakan ijazah Jokowi asli. Atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cat stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nomor 14 tercantum nama Joko Widodo terhadap orang tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Dan yang menarik adalah ini ada sebuah statement dari Kompas TV. Kita mau coba tayangkan dulu sebentar ya, sekitar silakan. 30 detik. Ujungnya ini kan nanti menurut saya ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti. Ya, pertama polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli. Semua hurufnya asli. Yang dipersoalkan kan di luar ini kan hurufnya kan. Huruf New Roman, tanda tangan. Oke. Sebelum masuk ke sana, Prof. Hamid. Ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya ujung-ujungnya nanti. Jadi ini tayangan beberapa hari yang lalu yang sudah diprediksi bahwa nanti Bareskrim akan memutuskan hasilnya asli. Dan ya diskusi di antara civil society juga kurang lebih sama lah. Sudah diduga bahwa Bareskrim akan menyebutkan ijazah Pak Jokowi ini asli. Nah, kita ingat beberapa tahun lalu, mungkin Ibu nanti bisa jelaskan ke Ibu Andi dulu sebentar, Bu Neni. Ibu juga salah satu prinsipal ya penggugat kebohongan Jokowi. Nah, itu tempo hari seperti apa kasusnya dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana tanggapan Ibu terhadap Bareskrim. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih ya Kang Saiful Jaman, Pak Hari Sasongko sebagai tokoh masyarakat. Alhamdulillah diundang di sini ya. Alhamdulillah saya adalah prinsipal penggugat Jokowi di tahun 2021 ya. Kang, saat 2021 itu. berarti 4 tahun yang Iya, lalu. Iya betul. Itu di PDT 265 dan 266. Apa itu maksudnya, Ya, Bu? maksudnya 265 menggugat kebohongan presiden dan 266 itu DPR. Dan saat itu kuasa hukum kita ya TPUA, termasuk TPUA. Prof. Egy Sujana, Teh Kurnia Triroyani, Bang Damai Hari Lubis, kemudian Ustadz Ahmad Kosinudin sebagai koordinatornya waktu itu. Namun ya Itu dilaporkan ke mana? ke PN Jakarta Pusat. Pengadilan waktu Negeri itu, Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Perdata berarti ya? iya, Oke. perdata. Namun di akhir-akhirnya replik dan duplik sudah selesai waktu itu ya. Dan hasilnya itu melalui IKOT ya. Kita istilahnya hasil terakhirnya itu NO lah begitu. Ya, artinya mungkin dinyatakan itu sudah berakhir, bahkan hakim-hakimnya itu bubar begitu. Oh, yang Jadi- tempo hari itu ya, tempo hari Iya. ini hakim Iya. belum selesai itu udah keluar. Iya, sudah bubar sebelumnya. Lalu Ustadz Ahmad waktu itu Hasanuddin menanyakan dan kita buat di suatu tempat replik dan duplik ya waktu itu, dan ya memang hasilnya sama dengan yang hari ini kita dengarkan seperti yang di Bareskrim ini. Jadi gugatan kita waktu itu adalah kebohongan. Jadi bukan ijazah bukan ya ijazah, waktu itu, oke. kebohongan. Ada uang 11 triliun di sakunya, Oh, ada mobil SMK dan lain-lain. Dan itu tertuang di situ bersama para kuasa hukum waktu itu Kang Saiful ya, termasuk Teh Kurnia Triroyani juga gitu ya. Kami betul-betul menggugat itu karena memang ada bukti-bukti kebohongan itu Ya, gitu. yang Tapi dijanjikan yang dengan dijanjikan fakta. dengan faktanya tidak ada. Lalu seperti mobil SMK juga tidak terbukti ada begitu ya. Tapi karena sudah sampai hampir setahun lebih waktu itu saya bolak-balik PN Jakarta Pusat ya waktu itu bersama emak-emak yang militan tentunya. Tapi berakhir seperti itu, dan hari ini saya tidak aneh mendengar Bareskrim Polri itu sudah tidak aneh lagi. Makanya judulnya bukan mengejutkan ya, karena Iya, tidak biasa mengejutkan. saja, iya. Nah, Jadi saya lihat biasa saja. Nah, Gitu. tentu kita tahu bahwa beberapa yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro itu juga sebagian atau malah semuanya itu kawan-kawan Ibu Neni juga. Bagaimana Ibu menanggapi ketika ini direspon dengan sebuah skenario yang sudah dirancang sebelumnya ya, menurut para pengamat begitu, bahwa nanti Bareskrim akan menyatakan itu asli, kemudian dalil itu yang dipakai oleh Polda Metro Jaya untuk menuntut kawan-kawan yang sering disebut-sebut inisialnya RS, K, RF dan sebagainya Iya. untuk digugat pencemaran nama baik. Bagaimana respon Bu Neni? Ya, kalau pada dasarnya pencemaran nama baiknya itu di mana gitu kan. Beliau-beliau ini kan melihat berdasarkan fakta forensik, kemudian fakta-fakta yang ada begitu ya. Saya juga termasuk ikut di UGM waktu itu. Namun dilarang masuk gitu ya. Awalnya bisa 20 orang, ternyata hanya 3 orang. Iya, iya. Dan waktu itu Oh, Ibu ada di lokasi ya? saya di Oke. lokasi, dan ada Pak Amin Rais juga, ada betul. juga reng-rengan dari Bandung, semuanya ada, para mak-mak militan begitu ya. Tapi yang bisa masuk hanya 3 waktu itu. Dan memang mobil TPUA diprediksi dihalangi begitu Ya, ya, di ada tol, kecelakaan ya itu. Yang lain sudah bisa berjalan dan itu tidak bisa berjalan gitu, sehingga memang terhalang dan tidak bertemu dengan yang 3 ini yang sudah menunggu, Pak Dr. Rismon, kemudian Pak Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa. Oke, begitu, ini tidak. sebentar Ibu, ini ada feedback dari penonton ini. Iya. Suara ibunya kurang terdengar jelas. Oh, Nah, kurang jadi jelas kurang ya? dekat ke mic. Jadi memang Oh, harus iya. sangat dekat sekali. Ya, akan saya dekatkan ya. Oke. Iya, gitu. Jadi di Solo pun saya ada dengan mak-mak militan, di Jogja pun kami ada. Dan awalnya kami diterima itu kata koordinatornya ya, waktu itu disampaikan juga 20 orang. Namun ternyata hanya 3 orang Ya, yang bisa masuk begitu. Jadi kami di luar aja, dan bahkan
satpam itu menghalangi kami untuk membuka spanduk waktu itu, tapi saya tetap buka dan ada Bang Edi Mulyadi di situ. Bahkan saya sempat di podcast sebentar oleh Bang Edi ya. Alhamdulillah saya sampaikan aja apa adanya, bahwa memang kejadian ijazah ini memang kapan kita harus membuktikan ketika kita tidak mendatangi gitu universitas tersebut gitu. Saya rasa kalau misalnya ijazahnya memang betul-betul asli, kenapa sih nggak ditunjukkan gitu aja? Itu aja. Kok tiba-tiba sekarang Bareskrim yang meneliti, kemudian yang ini dan langsung dinyatakan asli. Padahal beliau sendiri menyatakan siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Bagaimana kita harus membuktikan sementara sesuatunya tidak ditunjukkan begitu. Oke, tapi katakanlah misalkan yang tadi Bu, jadi dalil dari Bareskrim ini yang akan digunakan oleh Polda Metro untuk menjerat rekan-rekan Ibu Neni. Mohon maaf agak sulit ngomongnya, tapi ya ini harus diprediksi ya mungkin akan masuk penjara gitu. Nah, apa yang akan Bu Neni lakukan barangkali sebagai rekan? Sebenarnya ada pengalaman juga seperti itu ya. Waktu itu Kang Saiful ketika Teh Kurnia menjadi pengacaranya Habib Rizik waktu itu, tiba-tiba hilang bersama Prof Tri waktu itu. Saya kejar sampai Polres Jakarta Selatan, saya kejar dan beliau akhirnya ya memang keluar ya, di sana ditahan beberapa jam. Dan kasus yang seperti ini itu sebenarnya saya sudah nggak aneh, tapi kalau ketika para pengacara lalu para beliau-beliau yang betul-betul sudah melihat seperti ini mau dipenjarakan, saya rasa keadilan di negeri ini di mana gitu loh. Kan beliau punya hak lah gitu untuk mempunyai hak untuk bersuara. Ingat, pasal 28 ayat 3 itu berhak kita bersuara, baik melalui tulisan, baik melalui pembicaraan ataukah melalui apa yang harus kita sampaikan begitu. Tapi kan inilah negeri ini. Saya juga sudah merasa kadang-kadang hopeless juga gitu. Udah biasa hal yang seperti ini begitu Kang.